siang hari ini. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup kami. Namun kami percaya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, senantiasa memberikan kami kekuatan dan kemampuan, sehingga sampai akhir perjalanan hidup kami menjadi orang-orang yang menang. Bukan karena kami kuat, tetapi karena ada Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini, banyak persoalan hidup, banyak pergumulan yang mereka hadapi, tetapi kami percaya lewat firman dan Roh Kudus, maka kehidupan kami akan mendapat kekuatan yang baru untuk mengalahkan semua persoalan dan pergumulan hidup kami, sehingga kami tampil sebagai pemenang. Hamba-Mu yang berdiri, yang banyak ditandai dengan keterbatasan, tetapi Roh Kudus-Mu, kuasa firman-Mu yang tidak terbatas, yang akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu yang Tuhan. Maka kami percaya di saat kami mendengar firman-Mu, yang sakit sembuh, yang lemah mendapat kekuatan yang baru, yang miskin diberkati oleh Tuhan, bahkan yang diambang keputusasaan mendapat pengharapan yang baru daripada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, silakan dulu. Saya rasa saya tidak usah lagi memperkenalkan diri, karena saya sudah bagian dari pelayanan hari ini. Haleluya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Mita, karena yang memberikan kami kesempatan, dan juga kepada Ibu Naomi yang memberikan kami kesempatan, dan seluruh pekerja dan seluruh sidang jemaat yang memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saya bisa berdiri di tempat ini adalah karena doa jemaat di tempat ini. Tadi pagi memang saya melihat hujan, ya, yang begitu cukup deras. Rupanya bukan hanya saya yang berkumpul, juga jemaat di tempat ini dan juga Ibu Naomi, karena sampai saat ini saya masih naik sepeda motor, ya. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan pelayanan berikutnya saya naik mobil ke tempat ini, kalau Tuhan izinkan. Tapi tidak mengurangi semangat saya. Walaupun tadi pagi saya lihat hujan, saya percaya ketika kita bertindak, ya, Tuhan pasti tolong. Karena itu semua adalah pekerjaan daripada setan yang membuat kita takut, ragu, bimbang untuk bertindak. Tetapi percayalah, semuanya itu, apapun persoalan hidup yang kita hadapi, kalau kita bertindak sama seperti Petrus ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata, Tuhan izinkan aku juga mengalami pengalaman sepertimu berjalan di atas air. Maka Yesus berkata, mari melangkahlah. Ketika Petrus bertindak, dia bisa mengalami pengalaman yang luar biasa, berjalan di atas air. Tetapi memang Alkitab mencatat, ketika dirasanya tiupan angin, mulailah dia takut. Ya, memang di dalam mengikut Tuhan ini jangan lebih besar perasaan daripada kita. Itu yang sering membatasi kita tidak bisa mengalami pengalaman-pengalaman baru dalam Tuhan. Kita takut
berdoa mengeluarkan suara kita, ya bagaimana nanti di sekeliling saya, apakah mereka merasa nyaman? Tetapi kita harus bertindak seperti Bartimeus. Walaupun banyak orang yang mendiamkan, tetapi dia semakin kuat berseru kepada Tuhan. Jangan diam, jangan berhenti sampai Tuhan menjawab setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita. Tema untuk kita pada saat pagi hari ini dalam ibadah di tempat ini di gereja, yaitu Jemaat Kristen Indonesia El Shaddai ini, tema kita bersukacita. Itu yang menjadi tema kita. Saya selalu bersemangat, saya selalu bersukacita diundang dalam pelayanan di tempat ini. Sampai ke wisata juga saya ikut, karena saya melihat di tempat ini juga ada sukacita yang luar biasa. Haleluya. Walaupun mungkin saya memakai waktu yang cukup lama menyampaikan firman Tuhan, tetapi saya melihat masih tetap wajah-wajah yang diberkati. Haleluya. Ada loh, kita begitu berdiri, kita melihat wajah-wajah yang sudah jenuh. Ya, ini lagi. Tetapi puji Tuhan, saya melihat di tempat ini wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Jadi tema kita adalah bersukacita. Pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan sukacita, walaupun berat akan terasa ringan. Betul Bapak Ibu? Walaupun memang berat pekerjaan itu, tapi terasa ringan. Tetapi sebaliknya, pekerjaan yang ringan sekalipun, kalau kita sudah bersungut-sungut, itu akan terasa berat sekali. Sukar menjadi gampang, bahkan yang tidak mungkin dapat kita lakukan. Karena apa? Karena bersukacita itu ada inspirasi, ada ide-ide baru di dalam hidup kita ketika kita menghadapi semuanya dengan penuh sukacita. Ada 4 hal yang mau kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Apa alasan kita bersukacita? Tentu ada alasan kita bersukacita. Kalau tidak ada alasan bersukacita, dia tertawa sendiri, dia menyendiri, menangis sendiri, itu namanya ada kelainan. Ya, tetapi ada alasan kita bersukacita. Kalau karena baru gajian kita bersukacita, itu sebentar. Begitu bayar listrik, bayar WIB, bayar uang sekolah, minus. Sukacita bisa berubah menjadi perenungan. Baru tanggal 5, bagaimana tanggal berikutnya? Kalau karena baju baru kita bersukacita, itu pun juga sebentar. Tetapi kalau kita bersukacita karena Tuhan, seperti ada musik di dalam hati kita yang membuat kita selalu bersukacita. Apa alasan yang pertama sehingga kita bisa bersukacita? Coba kita buka dulu Alkitab kita, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Alasan yang pertama, maka kita bisa selalu bersukacita karena ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Saya di pelayanan Jompo PJ sudah lebih kurang 12 tahun saya melayani di sana. Dengan berbagai latar belakang. Ada yang dari keluarga yang miskin, ada dari orang gelandangan, ada juga dari orang yang kaya, yang anaknya tidak mau terganggu dengan keadaan orang tuanya, maka dititipkan di sana.
karena saya di sini terpelihara. Dulunya saya adalah orang-orang yang gelandangan, di sini saya dipelihara. Dan yang lebih membuat saya bersuka cita lagi, setiap hari Rabu ada pelayanan. Karena setiap hari Rabu kita di sana ada pelayanan. Dan kita berikan kesempatan pada mereka untuk didoakan. Jadi sukacita itu karena apa? Ada pemelihara. Siapa yang memelihara kita? Ada. Itu dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita diberikan Tuhan umur. Kita tidak tahu berapa langkah lagi kita berjalan ke depan. Tentu rasa takut, rasa bimbang, rasa cemas, rasa khawatir itu adalah manusiawi. Itu manusiawi. Tetapi yang membuat kita bisa menjadi kuat dan mampu menjalani hari-hari kita sehingga kita tampil sebagai pemenang, karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Si iblis itu berjalan keliling. Apa pekerjaannya? Ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, pekerjaan si iblis membuat kamu bimbang, membuat kamu mengantuk, membuat hatimu terasa jenuh. Tubuhmu di sini tapi pikiranmu entah kemana-mana. Itu pekerjaan iblis. Membuat kita tidak bisa tenang. Sudah kita ibadah, sudah dalam penyembahan, sudah kunci dari rumah, sudah mencabut dari sayurku air, sudah mematikan kompor. Itu yang membuat kita selalu supaya kita cemas, supaya kita tetap bimbang. Tetapi percayalah, ada Tuhan yang memelihara itu semua. Kalaupun harus, kalaupun harus, ada teman saya kehilangan sepeda motor. Mulai dari dukun ke polisi sampai ke tangga, semua ditanya. Saya bilang, sudah, relakan saja. Tuhan punya rencana supaya kamu punya sepeda motor yang baru. Memang perkataan itu sepertinya gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Tetapi ketika kita belajar untuk bertindak, di situ Tuhan pasti campur tangan. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan iblis berjalan keliling, memberikan kamu hati yang sedih, hati yang galau, tetapi kita lawan. Bagaimana cara kita melawannya? Dengan sukacita. Haleluya. Lawan semua dengan sukacita. Ada satu lagu pujian yang selalu membuat saya gembira, adalah lagu ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, mengalir dalam hati kita sukacita yang daripada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi yang bisa melawan rasa galau, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa ragu, hanya dengan iman. Saya percaya jemaat Kristen di tempat ini adalah orang-orang yang beriman. Karena dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Menanggung penderitaan yang sama. Datang corona, kita sama-sama menanggung. Datang Omikron, kita juga sama-sama menanggungnya. Bukan berarti kalau penderita lebih kuat. Semua kita adalah lemah. Jadi yang memberikan kita kekuatan itu
anak-anak, masa depan cucumu, itu semuanya Tuhan akan melihat. Ketika anak saya mengikuti CPNS, biasanya sebelum-sebelumnya yang berbicara uang. Tetapi dalam tahun ini dia mengikuti CPNS yang melamar ribuan orang, yang diterima hanya 190 anak untuk kota Medan. Dan semua yang ikut ujian itu hampir rata-rata yang ikut les privat dan sudah punya pengalaman yang cukup. Sementara anak saya pergi pagi bekerja di rumah sakit Bidadari, jam 6 sore pulang. Dia berkata, aku mau mengikuti di kota Medan saja. Saya katakan, kalau dunia memang ketiga di duit, dating, dukun. Tapi kalau kita cukup satu dia saja, yaitu doa. Berangkat, puji Tuhan, dia ambil di Marelan, dia ranking 1. Dan sudah 2 bulan dia masuk di rumah itu puskesmas Asar 2 Mas Pulau di Marelan. Dan rencananya tanggal 24 bulan ini dia akan menikah dengan Sehat. Jadi bukan hanya pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, tetapi juga calon suami yang taat. Jadi kita lihat di sini, mengapa kita bersuka cita? Karena ada Tuhan yang memelihara. Kalau orang bertanya kepada saya, Pak, berapa anaknya? Saya katakan 5. Langsung dia terkejut. Wah, banyak kali, Pak. Saya 2 saja, saya sudah tidak mampu. Saya katakan itu semua titipan Tuhan. Sudah 3 yang menyelesaikan pendidikannya dari sarjana. Dan 2 mereka itu bekerja. 1 di Bank Mandiri, 1 di puskesmas. Kalau yang kakak dulu dia guru, tapi karena dia sudah punya anak, suaminya katakan yaitu untuk mengurus anak saya. Karena memang puji Tuhan, suaminya juga mendapat penghasilan yang cukup. Ya, tinggal 2 lagi. Yang 1 lagi ini mau masuk ke perguruan tinggi. Itu semua adalah titipan Tuhan. Karena bagiku tidak ada gunanya bersungguh-sungguh, tetapi aku bersuka cita karena ada Tuhan yang memelihara. Maka Bapak Ibu di tempat ini tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut. Ketika kita datang berlutut, berdoa, menangis di kaki Tuhan, Tuhan menyediakan lebih daripada apa yang kita perlukan. Tuhan menyediakan itu. Dia memberi lebih daripada apa yang kita minta. Lebih daripada apa yang kita minta, Tuhan berikan. Terus yang kedua, apa alasan kita bisa bersuka cita? Ada Tuhan yang selalu menyelamatkan kita. Yang pertama tadi, ada Tuhan yang selalu memelihara. Yang kedua, ada Tuhan yang selalu menyelamatkan kita. Minggu yang lalu saya bilang ke orang, ditabrak. Saya tidak pernah kencang naik sepeda motor. Saya sudah perhatikan dari lampu seri itu, dari dari kaca spion, saya sudah lihat tidak ada orang. Maka saya belok dengan pelan-pelan. Dari belakang ada seorang gadis yang begitu kuat kencang dari saya. Langsung saya ditabrak. Sehingga kami terbaring berdua di sini.
saya angkat sepeda motor. Saya lihat sepeda motornya cukup parah rusak. Tapi saya perhatikan sepeda motor saya sedikit pun tidak ada lecet. Terus saya pegangin kaki saya, ada patah apa ini? Karena saya sudah tua, dia masih ada. Saya lihat saya sehat-sehat saja. Saya percaya ada Tuhan yang memelihara. Baru-baru ini kan ada di YouTube di keluarga orang kita tahu yang dilanggar. Mobilnya sudah sampai berbulu, tapi suami istri tidak ada satu pun yang paham. Saya lihat sepeda motor saya, wah berarti ini ada malaikat yang melindungi. Dan sepeda motor itulah yang saya pakai sekarang. Ada pemeliharaan Tuhan bagi orang yang selalu bersuka cita. Makanya apapun persoalan yang kita hadapi, jangan terus marah-marah, tapi hadapi dengan sukacita. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya tahu kita berikan Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini alasan yang kedua sehingga kita bisa bersukacita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu mutlak hanya di dalam Yesus. Haleluya. Keselamatan itu mutlak hanya di dalam Yesus. Jadi kalau rumah tanggamu mau selamat, anak-anakmu mau selamat, usahamu mau selamat, jangan buat Yesus itu salah satu, tapi satu-satunya. Jangan di depan ada salib, tapi di sana ada juga bungkusan. Bungkusan lampu yang sudah busuk, atau karena kuburan atau apapun itu. Kita mau belajar seperti Daud. Daud sebesar apapun, seberat apapun pergumulan yang dihadapi, dia selalu bawa dalam Tuhan. Kalau Saul beda, dia panggil peramal, pemanggil arwah. Yang paling heran, arwah siapa yang dipanggil? Samuel. Karena dia dulu yang mengurapi. Dulu Samuel yang mengurapi aku. Panggil arwahnya. Kalau Daud dia selalu semakin menguatkan imannya kepada Tuhan. Itu sebabnya ya Daud selalu tampil sebagai pemenang. Saya percaya jemaat Kristen Indonesia yang ada di tempat ini akan selalu tampil sebagai pemenang. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan. Saya percaya ya, ini bukan pemberi harapan palsu, ini harapan pasti. Setiap yang saya sampaikan itu adalah pengalaman pribadi saya di dalam mengikuti. Terus yang ketiga, apa alasan kita sehingga kita bisa selalu bersukacita? Ada Tuhan yang selalu memberkati. Ada Tuhan yang selalu memberkati. Walaupun kita hanya jualan cabai di pinggir jalan yang hitungannya kilo-kiloan, tetapi kalau kamu mengandalkan Tuhan, selalu hidup dalam doa, itu pun Tuhan sanggup memberkati sehingga anakmu bisa sampai ke pendidikan yang tinggi. Tapi walaupun semua kita jual sampai harga diri pun dia jual, kalau bukan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dalam hidup ini semua penuh dengan keterbatasan. Semua penuh dengan keterbatasan. Jadi yang ketiga kita lihat apa yang membuat kita selalu bersukacita. Ada Tuhan yang selalu memberkati kita. Coba kita baca dulu. Ini kisah daripada Isa. Ya, Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kita lihat di sini. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Tapi kita lihat
dulu dari ayat yang pertama. Ini dikatakan judul perikop Ishak di negeri orang Palestina. Berarti Ishak ini dia tidak di negerinya, tapi di negeri orang Palestina. Ayat yang pertama dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Terus ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Apa firman Tuhan? Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Artinya dimanapun kita duduk, dimanapun kita juga berbaring, dimanapun juga kita berjalan, kalau ada penyertaan Tuhan, kehidupanmu, kehidupanku, ada Tuhan yang memberkati. Amin. Walaupun mungkin kamu hanya sebagai karyawan biasa, atau mungkin pegawai rendah, atau mungkin hanya sebagai petani, atau sebagai pembawa angkot. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-12. Kejadian 12 ayat yang ke-12. Kalau saudara jemaat membaca ayat yang ke-12-nya. Demikian firman Tuhan, maka mengaturlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati, tidak tanggung-tanggung. Berapa tadi Bu? 100 kali lipat. Haleluya. Itulah kalau Tuhan memberkati. Terus yang terakhir. Apa yang bisa membuat kita selalu bersuka cita? Karena tadi dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang keempat itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Apa yang membuat kita bisa selalu bersukacita? Yang keempat, karena sukacita itu menyenangkan dan memberkati sekeliling kita. Sukacita itu menyenangkan. Coba kalau kita baru pulang dari pekerjaan, ya di dalam pekerjaan pun sudah capek, dimarahin lagi, tapi begitu sampai ke rumah kita melihat sambutan istri, ya dengan penuh sukacita ya baru pulang. Saya bikin teh manis apa? Saya masak air untuk mandi. Waduh. Tetapi kalau kita datang, dia masih tetap di tetangga, mulai dari pagi sampai sore terumpi. Kita panggil contohnya, tolonglah buatkan teh. Udah di situ gula, di situ juga teh celup, tinggal rawa aja. Tapi puji Tuhan, tidak ada di tempat ini seperti itu. Di rumah kami pun selalu penuh dengan kasih. Walaupun kami dulunya tidak pernah berpacaran, saya sudah pernah ceritakan. Saya dengan istri saya tidak pernah kami berpacaran. Dan waktu saya melamar dia pun saya tidak datang ke rumahnya. Saya takut ditolak. Tapi waktu saya panggil dia ke rumah, saya bilang saya sudah mau menikah, dan yang mau saya nikahi itu kamu. Boleh nikah? Istri saya masih sangat sehat. Yang mau saya nikahi itu kamu. Saya katakan saya orangnya Pak. Saya raja di kampung saya. Nenek saya itulah yang membuka kampung Hajoran. Jadi kalau soal tanah, luas tanah, 2 keturunan itu tidak akan habis dan tidak bisa kita tahu karena luas, bahkan sampai 3 keturunan.
Kalau begitu kamu berumah tangga saya dikati. Anak-anaknya saya sudah keturunan yang ini. Sudah dihabiskan keturunan yang ketiga. Jadi satu-satunya harta yang paling berharga yang saya miliki hanya kamu. Kami dikaruniakan Tuhan 5 anak. Ya, kami tidak pernah ribut berantem sampai satu malam tidak cakapan, tidak pernah. Ya. Dan kalau dia diam, selalu saya buat bagaimana satu cerita supaya bisa kami berbicara kembali. Dan setelah saya divonis sakit jantung, sampai saat ini saya pun memang masih makan obat karena itu anjuran dokter. Sudah 2 tahun lebih, saya tidak tahu mana yang obat pagi, mana yang obat siang, mana yang obat malam. Dia selalu kasih. Tadi pagi pun ini makan obat. Dan istri saya sangat muda, walaupun umurnya sama dengan saya muda, sudah 50. Saya 56 tahun dan 57, dia sudah 50, 2 tahun lagi pensiun. Iya. Tetapi apa yang selalu membuat dia awet muda? Karena apa? Sukacita itu menyenangkan. Amin. Buatlah selalu suamimu tersenyum, buatlah selalu istrimu tersenyum, maka kamu akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Karena sukacita itu menyenangkan dan memberkati sekeliling kita. Makanan yang enak sekalipun, kalau selalu ada yang di samping kita, enak, kurang garam, kurang gula, asam kali, kita rasanya akan risih. Tapi akhirnya orang yang berkata seperti itu dua tambah, tambah dia rasanya. Tapi bagaimana begitu tidak akan menjadi kekuatan dan darah hati, tapi mungkin menjadi virus dalam badan. Tapi kalau kita selalu bersukacita, maka sekeliling kita juga akan diberkati. Ini yang dapat kami bagikan pada saat pagi hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya jemaat Kristen Indonesia El Shaddai ini menjadi jemaat yang selalu dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan ada satu lagu pujian. Dari semula telah kau berdoa. Ya, kita bernyanyi dari semula telah kau datangkan semua baik semua. Haleluya.
akan tetap bersuka cita. Karena tidak ada satu pun rencanamu yang buruk dalam hidup kami. Kami akan selalu bersuka cita. Karena ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Kami akan terus bersuka cita. Karena ada Tuhan yang selalu menyelamatkan kami. Kami tetap bersuka cita. Karena ada Tuhan yang selalu memberkati kami. Biarlah kami Tuhan menjadi hidup yang menyenangkan dan hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang telah Hamba sampaikan, biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi seluruh sidang jemaat Kristen Indonesia El Shaddai di tempat ini yang digembalakan oleh Bapak Unilahar. Kami percaya Tuhan, jemaat ini menjadi jemaat yang besar. Jemaat ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat ini akan menyaksikan kebesaran dan kemuliaan. Kami percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat siang hari ini. Kami akan ambil